Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala aidan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita lanjutkan ikhtiar kita untuk berbekal belajar kitab Al-Hadyu An-Nabawiyyu fi Tarbiyatil Aulad fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Kitab ini mengajak kita untuk mengambil petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ingatkan kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak teladan biasa, bukan manusia biasa, bukan teladan biasa, tetapi uswah hasanah, yaitu teladan dalam kebaikan di setiap sisinya. Oleh karena itu beliau dapat gelar uswah hasanah. Kata ulama, kalau qudwah itu cuma beberapa sisi, tapi kalau uswah hasanah itu semua sisi kita akan temukan. Maka satu di antara rezeki dari jadi orang mukmin muslim itu adalah punya teladan yang bisa ditiru. Dari urusan bangun tidur sampai tidur kembali, yang catatan sejarahnya lengkap dari semenjak beliau lahir sampai beliau wafat. Sehingga ini rezeki yang luar biasa besar bagi orang-orang beriman. Nah, berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga Allah tegaskan bahwa sesiapa yang mengharapkan kebaikan, mengharapkan ridha Allah Ta'ala, ampunan Allah Ta'ala, maka diperintahkan untuk mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kemarin sampai Al-Kahfi ayat 46 itu penjelasannya atau cuma sampai situ? Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajula la tarfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang lelaki itu dinaikkan derajatnya di surga. Lalu dia bertanya, Annai hadza, kenapa kok saya diberi peningkatan derajat ini? Maka dikatakan kepadanya, diberikan kabar kepadanya, bi istighfar waladik lak, dengan istighfarnya waladik lak, anakmu untukmu. Terus anak-anak kita istighfar memohon ampun atas orang tuanya, karena ini anak-anak soleh, maka istighfarnya mengangkat derajat orang tuanya fil jannah. Jadi ini Bapak Ibu yang orang tuanya sudah meninggal dunia, maka satu di antara amal birrul walidain adalah mendoakan, memohonkan ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian di dalam riwayat Ahmad, innallaha la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah fayaqul ya rab anna li hadza. Ini mirip ya, sesungguhnya Allah Ta'ala menaikkan derajat seorang hamba soleh. Ada dalam keterangan di sini hamba yang soleh. Jadi kalau ada seorang bapak atau seorang ibu kafir, anaknya soleh, doanya berguna mboten? Ini ada orang meninggal dunia kafir, kemudian kafirnya kafir tidak beriman ya, jadi non muslim mati,
anaknya soleh, anaknya berdoa, ini doanya berguna betul? Tidak berguna. Syaratnya ini ditegaskan di hadis ini lil abdis sholih. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk kita ya bersungguh-sungguhlah tetap menjadi hamba yang soleh. Makanya doanya Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, ada juga yang mengatakan pamannya yaitu Azar, itu berguna namun enggak berguna. Karena Azar meninggal dalam kondisi kafir. Naudzubillah. Oleh karena itu di dalam riwayat ini untuk hamba yang soleh di jannah. Dia sudah di jannah, sudah masuk surga karena soleh. Kemudian naik derajatnya. Umpamanya harusnya level ecek-ecek, nonton nggih? Loh kok tiba-tiba naik level ini? Levelnya kok jadi tinggi. Lalu tahu, sadar diri nih orang ini. Ya Rob, niki amargi nopo niki kok saya naik levelnya ini? Kenapa saya kok dinaikkan tingkatan derajat saya di jannah? Lalu dikatakan karena bi istighfar waladik lak, karena istighfarnya anakmu untukmu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa anak itu masuk kategori zina, pakai tak marbutoh, perhiasan, bukan zina ya. Wala taqrabu zina. Kalau ini zina, maka perzinahan itu halal, perzinaan haram. Jadi perzinahan karena zina artinya perhiasan ya, maka itu halal. Anak itu perhiasan kita di dunia dan moga-moga insya Allah jadi penyebab kemuliaan kita di akhirat. Sesungguhnya seorang mukmin berkaitan dengan anak-anaknya ini maka diminta untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Salah satu yang akan membawa kemuliaan seorang hamba ketika dia sudah meninggal dunia itu adalah wa waladan sholihan tarkuhu, anak soleh yang dia tinggalkan. Jadi ketika dia meninggal, dia memiliki anak soleh. Kalau yang awal kan ilman allamahu wa nasyarahu, ada dia punya ilmu, dia ajarkan ilmu itu, dia sebarluaskan. Yang kedua, dia tinggalkan di belakangnya itu anak soleh. Kemudian yang ketiga, dia mewariskan mushaf, maksudnya Al-Quran. Yang keempat, dia bana masjid dan dia membangun masjid. Yang kelima, dia membuat atau membangun rumah li ibni sabil, membangun rumah untuk ibnu sabil. Jadi bangun pondokan-pondokan yang gratis atau yang apa? Kalau di zaman Turki salju itu mereka mengembangkan yang namanya karavansari. Karavansari itu pondokan-pondokan yang bisa didatangi oleh musafir maksimal 3 hari 3 malam. Gratis makan, gratis minum, gratis istirahat. Kalau mereka bawa kendaraan, zaman itu nggih kuda nggih, maka kudanya juga gratis diurusi sampai nanti mereka melanjutkan perjalanan lagi. Ini dilanjutkan oleh zaman Utsmani. Di zaman Utsmani juga dilakukan hal yang sama. Jadi dibangun karavansari ini baitan li ibnis sabil, rumah singgah untuk, kenapa kok namanya baitan dari kata bata? Bata itu artinya nginep. Makanya rumah disebut baitun karena tempat menginap. Maka istilahnya memang baitan, bukan dar. Kalau biasanya dar atau maskanah itu merujuk kepada rumah, tempat kita menetap. Tapi disebut baitun itu karena tempat menginap. Atau nahrun atau sungai yang dia alirkan. Jadi membuat aliran sungai atau sungainya mampet dialirkan kembali. Kemudian sungainya kotor kita bersihkan. Itu luar biasa. Karena disebut secara langsung oleh Rasulullah SAW sebagai satu di antara amal yang pahalanya mengalir terus-menerus meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Di pertama tadi ilmu yang
diajarkan dan disebarluaskan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun. Yang kelima, rumah singgah untuk ibnu sabil, orang yang di perjalanan. Yang keenam, sungai dialirkan. Kemudian yang ketujuh, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya fi sihhatihi wa hayatih, ketika dia sehat dan hidup. Loh kok gitu? Kenapa harus ada keterangan sehat wa hayah? Orang kalau sudah meninggal dunia, sudah kecil-kecil nonton, kepikiran mboten piknik-piknik? Gak kepikiran ya Allah sarep mati, ya Allah wis kula tak sedekah sedanten kan dibekal, kan biasanya gitu. Kalau ini makanya ada kalimat fi sihhati wa hayati, saat dia sehat dan hidup. Orang itu kalau sehat bregas waras duit ono, itu pikirannya neng dindi, wah piknik, wah beli ini, wah beli itu. Bapak mungkin malah mikir, wah duwe bojo meneh. Itu pikiran orang yang sehat dan tidak dipandu oleh agama. Tapi begitu dipandu oleh agama, dia mikirkan, ini masya Allah saya sehat, diberi rezeki yang berkecukupan, ini saatnya saya zakat, saatnya saya bayar zakat, infak, sedekah, wakaf. Maka jangan perhatikan nanti kalau dalam sejarah kejayaan Islam, satu di antara kesukaan orang-orang itu adalah nopo? Bukan infak lagi, wakaf. Saya diajak ngobrol ya beberapa kali nggih. Kebetulan tadi ba'da subuh tadi ngisi di satu tempat, lalu bicara dengan seorang guru. Saya kenal beliau dari zaman dia kuliah sampai sekarang jadi guru, sampai sekarang jadi ketua takmir masjid. Nah, ya sudah punya anak nggih. Itu cerita, Ustadz saya ini kok merasa bulan-bulan ini atau tahun-tahun ini kok nggak lagi semangat membaca, nggak lagi semangat belajar seperti dulu. Terus ngobrol-ngobrol, terus akhirnya menyinggung masalah sekolahan, karena beliau ngajar di sekolahan. Saya bilang, para ulama itu gini, ada fikih, ada usul fikih. Jadi ada keputusan hukum dan ada proses pencarian dalil untuk menetapkan hukum, namanya usul fikih. Hasilnya kan fikih ya. Saya nyebutnya fikih nggih. Karena kalau fiqh rada angel. Fikih ini sebagian ulama enggak begitu suka. Fikih ini berarti enggak, itu salah karena fiqh atau fikih sekalian di Indonesia kan fikih kan. Nah, pendidikan itu hasil dari usulut tarbiyah, asas pendidikan. Pendidikan ini kata para peneliti itu ada 5. Unsur utamanya pendidikan itu ada 5. Pertama kurikulum, kedua konseling, ketiga menjalankannya itu gimana namanya? Ya, pengajaran, kemudian administrasi, yang kelima adalah evaluasi. Ini adalah 5 unsur terpenting pendidikan. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu ada unsur umum, ada unsur khusus. Nah, kalau unsur khusus itu yang begini nih. Kurikulum, jadi kalau jenengan pengen tahu suatu pendidikan itu kayak apa, cek kurikulumnya, konselingnya, administrasinya, pengajarannya, evaluasinya. Nah, dari mana 5 hal ini muncul? Dari asas-asas pendidikan. Makanya ini seperti ada fikih, ada fikih, ada usul fikih, ada tarbiyah atau pendidikan, ada usul tarbiyah, ada asas-asas pendidikan. Nah, asas pendidikan itu paling umum ada 6. Oleh Prof. Hasan Langgulung, judulnya asas-asas pendidikan Islam. Itu minimal ada 6. Jadi kok bisa muncul kurikulum begini, lalu konselingnya begini. Konseling niku pripun? Konseling itu umumnya ada masalah komunikasinya kayak apa, itu konseling ya. Konseling itu enggak harus nunggu masalah sebenarnya. Konseling itu belum ada masalah, kita sudah konseling, namanya proaktif. Ada gejala, kita konseling, namanya preventif. Baru muncul masalah, konseling tetap harus dijalankan, namanya kuratif, cure.
pengobatan kan ngoten. Nah, ini penting, ini konseling. Jadi konsep konselingnya kayak apa, administrasinya seperti apa, pengajarannya bagaimana jalannya, sampai evaluasinya, itu pendidikan. Lahirnya dari mana? Dari asas-asas pendidikan. Nah, asas pendidikan itu minimal ada 6 kata Prof. Langgulung. Pertama, falsafahnya. Falsafah pendidikan Islam beda dengan falsafah pendidikan non-Islam. Beda. Orang kafir senang memangnya dengan contohnya ya, bahwa anak lahir dia sudah bawa dosa warisan, terpengaruh sama doktrin dosa warisan Nasrani. Ini kan contoh. Jadi cara dia akhirnya dengan konsep ini, maka proses pendidikannya adalah gimana caranya anak yang sudah bawa dosa ini harus dibersihkan dari dosa. Nanti pasti muncul dalam konsep PAUD-nya, pendidikan anak usia dini dan sebagainya. Yang kedua, terpengaruh oleh John Locke. John Locke itu yang mengeluarkan teori tabula rasa, protes terhadap doktrin gereja, maka dia meyakini bahwa anak ini lahir dalam kondisi seperti kertas putih. Dah akrab kan? Anak siapa yang bilang kalau anak lahir seperti kertas putih? Nah, itu terpengaruh sama filsafat John Locke. Namanya tabula rasa. Sehingga orang tua guru tinggal ambil spidol, yuk diwarnai, mau warna apa? Ngarang itu ya. Nah, itu juga tidak sesuai dengan falsafah pendidikan Islam. Terus apa falsafahnya pendidikan Islam? Yaitu kullu mauludin, atau dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak kecuali lahir di atas al-fitrah. Apa itu al-fitrah? Kata Imam Al-Bukhari adalah dinul Islam. Din Islam ini bukan hanya fisiknya, tapi non fisiknya juga, yaitu ma'rifatullah, memahami Allah, memahami kebenaran Islam. Nah, kenapa anak itu jadi ngelantur kemana-mana, jadi menyimpang? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Ya, karena orang tuanya, mohon maaf, orang tua mendidiknya dengan cara non-Islam, yaitu cara Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau cara non-Islam yang lainnya, atau membiarkannya, tidak mendidiknya. Jadi yang pertama mendidiknya dengan cara non-Islam, yang kedua sakarepmu. Akhirnya anak jadi ya macam-macam. Terus gimana? Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Falsafah Islam, kalau Anda ingin anak-anak Anda tetap alal fitrah sampai wafat, fahuwa yamut alal fitrah, dia meninggal dalam kondisi tetap dalam fitrahnya, yaitu iman dan Islam, dengan wajib mendidiknya dengan cara Islam. Faqim wajhaka lid-dini hanifan. Hanifan kata ulama, tidak tengok-tengok metode non-Islam. Baru boleh menengok itu dengan miqyas Islam. Artinya begitu sudah teguh nih ke pemahaman kita terhadap pendidikan Islam, nah silahkan bandingkan dengan yang lain. Yang sesuai boleh diambil, yang tidak sesuai kita tahu dan yakin bahwa yang benar adalah minal Islam. Nah, itu contohnya falsafah. Nah, kalau falsafahnya begini, gak mungkin teori-teori aneh-aneh yang bukan teorisnya waham itu masuk ke pendidikan Islam. Karena dia sudah kokoh falsafahnya ini. Dia menggeluti serius umumnya ya pendidikan Islam menurut Al-Quran, menurut hadis-hadis sahih, menurut kaul para ulama. Dia akan serius menggeluti ini. Sehingga muncullah nanti kurikulum pendidikannya sesuai Islam dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti ada asas, namanya asas sosial. Makanya ada istilah masyarakat Islam dengan masyarakat Muslim. Ini contoh mawon. Dr. Majid Al-Gilani membedakan masyarakat Islam dengan masyarakat Muslim. Kita ini, saya nggak tahu, kita ini masyarakat Muslim atau masyarakat Islam? Menurut jenengan, kita ini masyarakat Muslim atau masyarakat Islam? Tuh, itu ini nompo nih, oke? Kalau masyarakat Muslim itu orang-orangnya ngaku Islam, Muslim kan ngaku Muslim,
tapi belum tentu menjalankan nilai-nilai Islam. Kalau masyarakat Islam itu bukan hanya orangnya yang Islam, tapi ya nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu ya nilai-nilai Islam. Jadi rumahnya ya Islam, kendaraannya ya Islam, bajunya ya Islam, pakaiannya ya Islam, makanan minumannya ya Islam. Karena semuanya tersibghah oleh nilai-nilai Islam. Makanya dibedakan. Masyarakat Islam itu berarti masyarakat yang nilai-nilai Islam hidup di dalamnya. Masyarakat Muslim bisa jadi orangnya baik, Muslim, tapi nilai-nilai Islam tidak hidup di lingkungan tersebut. Maka ini kadang disebut bi'ah fasidah, bisa juga bi'ah hasanah. Tapi kalau bi'ah solihah, orang-orangnya soleh, solihah, dan bersungguh-sungguh mengajak yang lain soleh dan solihah. Dia proaktif mengajak, bukan pasif. Jenengan tahu nih, yang jenengan lihat mau nanti dicek teman-temannya yang nggak hadir siapa, jenengan siapa, diajak hadir di sini. Nah itu baru menjadi masyarakat menuju masyarakat Islam. Tapi kalau luweh, yang penting aku teko, itu sudah. Ini sebentar, ini kita sudah bi'ah solihah atau masih bi'ah hasanah? Nah bi'ah solihah itu nggak berhenti hanya di dirinya, dia bersungguh-sungguh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kata ta'awanu itu saling. Kita bersibuk bagaimana agar orang lain juga baik. Kita belum puas kalau orang lain belum kita ajak. Loh kenapa begitu? Lah nanti kalau anak kita mau nikah, pilihannya jadi terbatas nih. Gitu. Tapi kalau makin banyak yang soleh-solihah, keluarganya juga baik, masya Allah, anak-anaknya soleh-solehah, kan alternatif mantunya makin banyak, kan ngoten. Makanya saya mendorong anak-anak saya kalau perlu nikah jangan sama orang Indonesia. Loh untuk apa? Biar kita tuh merasa satu umat. Kita ini umat yang besar. Cuma karena kita itu nikahnya cuma yang pengen yang deket-deket tonggo dewi. Akhirnya kita itu nggak merasa kalau ada masalah di Palestina itu masalah kita. Nggak merasa kalau ada masalah di Suriah masalah kita. Kalau ada masalah di Afrika, memang kita nggak saling kenal. Tapi coba nek jenengan punya mantu Afrika. Afrika itu Mesir juga Afrika, Bu. Atau jenengan punya mantu Turki, punya mantu Amerika Serikat. Coba kalau ada masalah di sana, ini ada pilihan presiden di Amerika Serikat. Kalau jenengan punya mantu di sana, mantu jenengan, anak jenengan, cucu jenengan tinggal di Amerika Serikat. Pasti heboh. Gimana? Milih siapa? Ini kondisinya bagaimana? Mesti begitu. Karena kita jadi ngerasa satu umat. Nah, makanya saran saya besok jenengan mulai mikir ya gimana menyiapkan mental punya mantu non Indonesia. Enggak cukup hanya non Jawa bagi yang Jawa ya. Atau enggak cukup hanya non Pulau Jawa. Kalau perlu non Indonesia. Kebetulan ada teman saya pernah cerita nggih. Punya mantu perempuan Turki. Solihah. Masya Allah, solihah. Tapi makannya ya gitu-itu. Makannya versi sini ngapunten ya, sak potong gitu ya. Kalau mantu Turki, dan saya tahu memang ya Allah, memang makannya begitu. Itu satu ayam utuh, ya dimakan sendiri biasa. Sampai mertuanya itu, ya Allah lelen duwe mantu ayu kaya ngono solihah, tapi kok ya mangane itu geragas gitu. Kalimatnya itu geragas. Itu sebenarnya enggak geragas, budaya sana memang begitu. Makanya kalau jamu tamu juga jangan kaget. Saya pernah dijamu sampai ya Allah, ini beneran ini. Tamunya cuma berapa? 5 orang apa ya? Itu ya Allah, enggak habis-habis, datang lagi. Saya sampai komentar sama teman saya, ya Allah, salah strategi. Dikiranya yang awal sudah kita semangat. Ternyata itu baru makanan pembuka. Makanan pembuka sudah mengenyangkan. Makanya waktu terakhir kemarin diundang lagi ke sana, tenang. Saya tanya dulu, ini makanan apa ini? Ini makanan pembuka. Makanan pembuka. Saya ngambilnya sedikit-sedikit. Nah, sudah tahu strateginya sekarang. Benar, habis itu datang, masya Allah. Karena itu cara mereka memuliakan tamu. Sama seperti kalau di Sudan, itu cara memuliakan tamunya adalah satunya pakai teh kayak gini manis. Kalau sudah keluar teh tanpa gula, kata orang sana, itu artinya kami sudah nggak punya apa-apa, silahkan pulang. Jadi mau ngomong pulang itu nggak tega, makanya dikasih teh
tawar. Tapi jenengan ketemu orang Sunda, jangan dikira kayak gitu. Orang Sunda mah kayak gitu. Jadi teh itu gratis dan tawar. Bayangkan orang Sunda punya menantu orang Sudan itu yang luar biasa nanti ya dialognya itu. Sama-sama S lah ya, tinggal N-nya dipindah aja belakang sama tengah gitu. Jadi asas-asas pendidikan ini Bapak Ibu sekalian itu perlu kita pahami. Ini nanti berkaitan dengan keluarga jenengan, berkaitan dengan lembaga kayak Sajadah ini pasti punya asas. Makanya ini kerja keras kami ini, saya termasuk mendorong para ustadz ini serius sinau asas-asas pendidikan. Kami sekarang itu sedang mengkritisi semua ya kurikulumnya ya sampai istilahnya output profile lulusannya Sajadah ini sedang dievaluasi sangat serius. Sekarang sampai afektifnya apa? Kognitifnya seperti apa, psikomotoriknya seperti apa, sudah sesuai dalil belum? Karena ini berkaitan dengan, ini kan hasil pendidikan, ini namanya pendidikan. Asas-asas pendidikan harus diseriusi. Nah itu baru falsafah, belum nanti yang tadi sosialnya tadi. Kemudian yang ketiga, itu ekonomi. Ini ekonomi juga menarik. Asas pendidikan yang kaitannya dengan ekonomi, itu aslinya ngeten. Muridnya kalau bisa gratis, gurunya sejahtera. Berat sama berat nih. Lo gaji di zaman kejayaan Islam itu gaji guru, mohon maaf, belasan hingga puluhan juta per bulan. Mana kuat itu lembaga-lembaga itu gaji guru namanya 30 juta sebulan. Mana lembaga Indonesia yang kuat gaji kayak gitu? Yang paling mahal sudah saya datangi, nggak sampai. Karena memang konsepnya konsep SPP. Orang tua suruh bayar. Harusnya kaya tidak kaya itu urusan belakang. Loh, apa orang tua nggak boleh bayar? Boleh, sah itu, bahkan bagus. Karena orang tua berkontribusi untuk pendidikan. Tapi ingat, asas pendidikan yang sifatnya ekonomi itu aslinya adalah bagaimana pendidikan itu bisa gratis dengan kualitas sangat baik. Jangan nanti lihat Ahlus Sufah itu santri-santrinya Rasulullah itu bayar apa gratis? Gratis. Tapi Rasulullah jangan ditanyakan, berarti Rasulullah ala kadane ngajarnya. Nggih mboten yang kurang ajar itu sama Rasulullah. Nggih mboten, Rasulullah itu ngajarnya luar biasa. Sampai-sampai 24 jam hidup beliau itu ya untuk para sahabat. Nah, jadi kita tahu terus bagaimana solusi pendidikan Islam? Wakaf. Wakaf itu ada wakaf fix, serahkan tanah, serahkan barang, pokoknya silahkan dikelola, fix. Tapi ada jenis yang kedua yang kita lupa, namanya wakaf produktif. Umar bin Khattab punya kebun kurma yang paling baik menurut beliau. Umar bilang, saya punya kebun yang paling saya cintai karena menghasilkan paling banyak. Apa kata Rasul? Pegang pokoknya, serahkan hasilnya. Ini menjadi kaidah wakaf produktif. Jenengan punya usaha dalam bentuk apapun, itu kepemilikan tetap jenengan pegang. Keuntungannya kalau Umar 100% atau 50% atau terserah 10% aja boleh. Jenengan mau punya usaha apapun, 10% itu serahkan ke masjid, serahkan ke lembaga pendidikan. Kalau mau nanti boleh kerja sama-sama Sajadah. Jadi jenengan mau 1% boleh nggak? Boleh. Setahun boleh nggak? Boleh. Jadi ada apa namanya, karena ini sifatnya itu mirip infak, nggak wajib. Tetapi begitu usaha itu atau kebun itu diwakafkan, itu berkahnya luar biasa. Sehingga ketika ada usaha, jenengan namanya punya usaha kecil, bismillah saya belum bisa banyak, 2% atau 5% atau 10%, monggo. Terus kalau perlu tanda tangan akad, bismillah selama setahun boleh. Jadi berapa persennya? Karena kan namanya usaha kan naik turun gitu. Kalau pas nggak untung gimana? Ya nol, nggak apa-apa. Wong namanya sedekah. Kan konsepnya mirip sedekah, tapi akadnya wakaf produktif. Saya sendiri sudah menyaksikan keberkahan dari yang semacam ini. Itu bisa ternak, bisa kebun, bisa usaha jual beli, bisa macam-macam. Yang dengan cara itu akhirnya semua bisa berkontribusi sesuai dengan kondisinya. Jadi urusan
urusan tadi proses pendidikan sudah beres, sedangkan urusan yang lain itu tadi ya ekonominya itu ditopang bareng-bareng. Makanya di Utsmani, di Turki Utsmani saya pernah mendownload satu penelitian tentang wakaf di zaman Turki Utsmani. Itu luar biasa. Semua orang itu koyok-koyok kalau belum berwakaf itu seperti belum hidup sebagai mukmin. Saking semangatnya berwakaf. Baik wakaf tadi ya, wakaf yang semuanya diserahkan maupun wakaf produktif. Kemarin terakhir bulan Januari dari Turki itu saya masih ditunjukkan oleh teman kami yang sudah anaknya di sana. Ustadz itu ditunjukkan masjid besar sekali. Masjid itu Ustadz itu begitu mau dibangun itu sudah disiapkan wakaf produktifnya. Ada beberapa unit usaha yang itu keuntungannya untuk menopang operasional masjid. Jadi masjid yang besar operasionalnya bisa puluhan juta per bulan tercover dari unit-unit usaha atau wakaf produktif untuk masjid tersebut. Jadi pikirannya begitu, bangun amal soleh juga bangun wakaf produktifnya. Itu biasanya bentuknya usaha. Nah dengan cara itu tadi karena ini tadi ditanya oleh teman yang jadi guru tadi, terus gimana Ustaz? Ya bebas. Mau jadi pertama bebas berapa persennya, mau 2, 3, 5, 10, 15, 50%, 70%, 80%, sampai 100% boleh. Yang kedua, jangka waktunya. Tidak harus seumur hidup, tidak harus. Bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, bisa 1 tahun, enggak apa-apa. Karena tetap bermanfaat. Ngoten nggih, terus Bapak Ibu kalau mau menggunakan model ini, Masya Allah, untuk masjidnya boleh, untuk lembaga kayak sajadah boleh, atau untuk amal soleh yang lain. Tapi umumnya memang untuk masjid dan lembaga pendidikan atau lembaga sosial yang tadi umumnya ada kita bangun penginapan gratis, kan perlu ada yang ngurusi. Nah ngurusnya jangan sembarangan, yang serius, maka itu nanti bisa dilaksanakan model kayak gini dan tetap membuka kesempatan infak umumnya nggih. Pokoknya mau lagi ada kelebihan silahkan. Tapi kalau yang wakaf ini memang akotnya khusus tadi itu. Nah ini contohnya. Jadi asas-asas pendidikan ini yang saya sampaikan ini karena ini yang diyakini oleh Sajadah sampai sekarang, bahwa asas pendidikan itu ada yang sifatnya ekonomi. Sehingga proses pendidikan ini harus jalan tanpa membebani orang yang pengen menyekolahkan anaknya di sini. Di saat yang sama kebutuhan pendidikan itu ditangani dengan cara-cara yang Allah Ta'ala ridhoi, seperti bentuknya yang paling umum adalah wakaf. Nah ini menariknya, jenengan nanti bisa cek, ini bahasa Inggrisnya wakaf nopo? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya wakaf? Itu diambil oleh orang-orang Romawi di perang salib itu ya, dipakai di Amerika Serikat, dipakai di Eropa. Tidak ada kampus besar di Eropa dan Amerika Serikat yang swasta ya, kecuali pakai sistem wakaf. Dan wakafnya luar biasa, miliaran dolar. Karena mereka meyakini bahwa inilah cara waktu itu mengejar ketertinggalan dari dunia Islam. Di saat sana itu habis-habisan wakaf, gantian muslimin mulai tidak akrab lagi dengan wakaf. Ngertinya wakaf itu semuanya hanya fix, hanya pokoknya selesai, nggak diurus lagi. Padahal ada yang bentuknya wakaf produktif. Nah ini kan mulai kita nggak akrab, gitu. Makanya ini sekarang sedang diakrabkan kembali. Ini kayak sekarang sajadah yang di Darusujud, nanti bentuk tanahnya pembebasannya wakaf, nanti juga akan ada kesempatan untuk wakaf-wakaf produktif, untuk beli ini, untuk umumnya untuk beli rumput dan sebagainya. Kita sedang nyoba dengan cara itu, insya Allah moga-moga umat ini makin sadar bahwa dalam pendidikan itu ada asas pendidikan yang sifatnya ekonomi tadi yang dengan wakaf. Kemudian nanti ada falsafah, kemudian ada sosial, ada ekonomi, ada politik, kemudian ini nggak usah saya bahas banyak-banyak ya. Tapi kan, oh ya, besok ya,
pergantian kepemimpinan di Indonesia nggih secara resmi nggih, ya kita doakan yang terbaik. Joko Karyan dan Ustadz Bahtiar Nasir maupun banyak elemen itu ngajak untuk nanti malam Qiyamul Lail doakan bersama. Kalau nggak salah ini sudah sembelih kerbau ya, sudah ya. Kalau malam nanti kosong silahkan ke Joko Karyan makan-makan. Kalau saya nggak kosong karena ada jadwal yang lain, tapi kalau ada yang berkenan nanti ini undangan resmi dari sana bukan dari saya. Nah silahkan, karena saya ini warga KTP-nya masih penduduk Joko Karyan saya ini. Kalau warganya warga sini, tapi kalau penduduknya sana, karena KTP-nya Joko Karyan. Jadi masih dikirimi itu nanti kalau kosong silahkan sholat Isya. Iya betul ya Mas Hasan ya. Kalau yang makan-makan bukan nanti malam ya. Oh besok subuh. Jadi habis subuhan terus makan-makan. Nah, maaf saya ralat ini yang lebih paham. Saya salah membaca berarti ya. Jadi besok subuh kalau bisa subuhan, kalau mau sampai Qiyamul Lail ya boleh. Qiyamul Lail subuhan, lalu ada semacam orasi kebangsaan ya dari Ustadz Jazir, setelah itu makan-makan. Saya besok subuh juga sudah ada acara lain ya, kita bagi-bagi tugas. Kemudian ada asas berikutnya namanya asas administrasi. Kadang ada yang menggabungkan politik dan administrasi, kadang ada yang menyendirikan. Jadi dalam administrasi pendidikan Islam itu ada asasnya. Ini perlu didalami juga ini, saya belum mendalami tapi sudah mulai lihat-lihat. Nah yang keenam, nah ini saya mendalaminya sudah lama, namanya asas psikologis pendidikan. Jadi asas psikologis ini penting. Kan kemarin ada kasus na'udzubillah min dzalik, ada yang mensodomi itu ya, kurang ajar itu ya. Itu kalau pakai hukum Islam simpel, hukum bunuh. Pelakunya hukum bunuh. Suka sama suka, pelakunya hukum bunuh. Apalagi ini pemaksaan. Harusnya hukum bunuh. Kenapa? Karena untuk menjadi contoh bagi yang lain. Siapa yang melakukan kayak gini nih, ini kan merusak. Ya dibunuh. Maka coba bayangkan kalau itu ditegakkan, itu pasti, ini kalau kita mau tes riset benerannya secara ilmiah, apa dampak dari dipenjara 15 tahun. Itu nanti kira-kira dipenjara malah error, tambah error, atau kalau dihukum sekalian selesai. Sehingga yang lain itu kan mikir-mikir. Dan kemudian korbannya juga akan membayangkan bahwa kalau dia menjadi pelaku berikutnya, na'udzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan hukuman yang sama. Nah ini PR kita, bahwa asas psikologis ini kalau nggak dipahami, nah saya sengaja bawa ini buku, judulnya ini aslinya The Dilemma of Muslim Psychologist, tulisannya Prof. Malik Badri. Beliau ini presentasinya tahun 79, saya belum lahir itu ya. Terus bikin geger, wow, kok bisa kayak gitu? Jadi beliau menganggap bahwa para psikolog Muslim yang ikut-ikutan saja teori-teori psikologi Barat itu seperti masuk ke liang biawak, diajak masuk kemanapun mau. Na'udzubillah. Itu sama seperti sekarang kita hadapi. Banyak orang itu menggunakan teorinya Sigmund Freud, Granville Stanley Hall, Lawrence Kohlberg, siapa lagi, Carl Gustav Jung, dan mereka nggak paham bahwa itu bukan teori bahkan tapi waham. Nah ini Pak Malik Badri sudah mengingatkan kita berpuluh-puluh tahun yang lalu. Termasuk cara menangani miras, beliau sudah bikin bukunya. Judulnya tentang menangani kasus alkohol, dan itu sudah dipresentasikan tahun 75 dan 76 di seminar internasional yang hadir bukan hanya Muslim, dan sudah dianggap ternyata metode Islam paling berhasil. Jadi ada risetnya. Saya punya juga bukunya. Nah, hal seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini kan berarti aspek psikologis ini sangat penting untuk kita perhatikan. Sehingga kalau kita didik anak di keluarga, terutama di lembaga pendidikan seperti Sajadah ini, nah minimal 6 asas ini penting untuk dipahami oleh para pendidiknya. Ya, termasuk orang tua ya. Dari asas falsafahnya, kemudian sosial, ekonomi, politik, administrasi, dan psikologis. Nah kalau yang psikologis ini saya terus terang memang paling gelisah ya, karena memang saya orang psikologi ya, harus paling gelisah melihat parenting di mana-mana ngomongkan teori-teori yang nggak jelas juntrungannya. Luka pengasuhan lah, inner child, namun melih
healing, healing gitu. Lama-lama hilang dia lama-lama. Terus nama yang sekarang lagi ngetren mau mulai. Pokoknya yang aneh-aneh itu. Setelah dicek, lu ini orang-orang kafir ini kenapa dipakai kata-katanya? Dan padahal itu bertentangan dengan Islam. Nah, oleh karena itu kembali ke bahasan kita tadi, ada amal-amal jariyah yang terus-menerus mengalir pahalanya setelah seseorang itu mati tadi. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan disebarluaskan. Dari sini Bapak Ibu ikut acara ini, ngaji di sini, kemudian punya kitabnya, nah silahkan dibaca, kemudian diseksamai, lalu disebarluaskan ke tempat yang lain. Termasuk tadi, jenengan kalau ada teman-temannya ini, para orang tua yang nggak hadir ini, senggol-senggol silahkan. Jangan hanya siapa itu anak kampus UGM itu yang sukanya senggol dong, nah, senggolnya senggol yang nggak baik gitu. Harusnya kan budayanya kampus itu kan budaya diskusi, budaya saling menghormati, humble, bukan budaya sok-sokan. Saya sebagai alumni psikologi termasuk yang tidak cocok dengan anak UGM yang sukanya senggol-senggol, suka menghina, itu saya nggak cocok itu. Itu bukan budaya UGM, bukan budaya akademisi, bukan budaya kampus. Budaya kampus kita itu saling menghormati, menghargai, kemudian diskusi ilmiah gitu nggih. Diskusi yang baik, bukan senggol-senggolan yang urusan gitu. Nah, nanti jenengan cari senggolan yang lain, senggol temennya, ayo ngaji bareng, diskusi bareng. Yang kedua, meninggalkan anak soleh. Yang ketiga, mushaf. Mushaf ini secara khusus ulama menyebut Quran. Tetapi kita temukan praktek di kalangan para ulama, mushaf itu juga bukan hanya Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah setelah wafat itu mewakafkan, ada wakaf bentuk yang lain, mewakafkan kitab-kitab yang dimilikinya, banyak. Selain itu juga beliau mewakafkan tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat untuk umat ini. Ada Syarah Sahih Muslim, ada Arba'in An-Nawawi, ada Riyadhus Shalihin, dan beberapa kitab yang lain. Kemudian yang keempat adalah masjid, membangun. Ini menarik ya, binahu ini memang kata ulama adalah membangun fisiknya. Sedangkan penjelasan di kalangan yang lain itu bukan hanya fisiknya, tetapi setelah fisiknya jadi itu membangun orangnya. Di kalangan ulama membangun masjid itu harus diperhatikan prioritasnya. Ngapunten, lampunya harganya puluhan juta, tapi kamar mandinya cuma satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan, itu pun jelek. Ini salah prioritas. Maka yang benar adalah lampunya boleh biasa, tetapi urusan toharohnya itu harus baik. Diperhatikan bagaimana proses orang masuk ke kamar mandi. Maka sebagian ulama kita berpendapat harus ada air yang mengalir, karena kita nggak tahu. Makanya sebagian fikih mazhab Syafi'i itu kan ketika orang itu masuk, apalagi zaman Wali Songo ya, kan orang-orangnya kan nggak tahu bebersih, maka nanti sebelum masuk ke masjid harus melewati daerah berair, biasanya ngalir, kalau enggak yang belumbang, yang nanti setiap beberapa waktu dialirkan. Karena saya ingat itu karena tadi barusan mengalami masjid yang kayak gitu. Oh, Masya Allah, bagus juga ya. Jadi kita cuci kaki sebelum ke kamar mandi, nanti keluar kamar mandi melewati belumbang lagi, yang itu memang dibikin sistem yang ngalir, setelah itu baru wudhu. Sehingga masuk masjid insya Allah tidak dalam kondisi najis. Nah, ini contohnya memahami fikih toharoh. Kamar mandinya juga begitu. Kamar mandi itu, ini saya pernah menyeksamai risetnya teman-teman Joko Karyan. Jadi ada riset internasional, satu kamar mandi itu maksimal untuk 10 orang. Berarti kalau jamaah yang hadir itu ditarget 100 atau umumnya 100, maka perlu minimal 10 kamar mandi. Kemudian ada juga riset lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu kalau pakai kamar mandi itu lama mana? Lama ibu-ibu. Oleh karena itu kamar mandi ibu-ibu itu dianjurkan lebih banyak daripada kamar mandi bapak-bapak. Kalau mampu ya semuanya banyak ya.
Makanya dihitung jamaahnya. Jadi menghitung jamaah itu penting. Oh, jamaahnya sekian, maka kamar mandi yang diperlukan sekian. Ini kenapa kamar mandi dibangun di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Itu karena konsep itu. Jadi karena konsep tamu perlu kamar mandi. Kalau ke sana, ke tempat santri nggak enak. Ke pojok sana ya kadang nyaman, kadang nggak nyaman. Maka dibikinkan yang lebih dekat dengan ruang publik di sini. Itu sengaja. Jadi kesengajaan itu memang mengikuti ada riset begitu. Padahal Islam itu memperhatikan toharoh, terutama bebersih itu. Makanya dibikin yang mudah. Makanya di sini ada tempat wudhunya, sana ada tempat wudhunya. Sini satu ada lagi di sini. Memang sengaja. Terutama yang di sini ini memang kesengajaan diskusi dengan bapak-bapak, terutama Pak Fajri yang memahami arsitektural, gimana caranya biar tetap indah dan kebutuhan toharoh terpenuhi. Maka nanti jenengan akan lihat di bangunan putri itu juga nanti satu di antaranya akan dibikin di pojok sana kamar mandi lagi. Sehingga kalau tamu putri nanti akan terpisah, nggak lagi ke kantor, tapi ada di dekatnya kompleks putri nanti insya Allah di bangunan yang sedang dibangun. Dan direncanakan minimal satu kamar mandi untuk publik di sana. Nah, ini berkaitan dengan masjid. Jadi masjid itu dibangun tidak hanya dibangun. Kalau betul-betul mau dibangun maka ada prioritasnya. Satu di antaranya adalah toharohnya. Karena tidak sah sholat seseorang itu kecuali setelah bersuci. Sehingga kalau benar bersucinya itu juga bisa untuk mandi. Karena bersuci bukan hanya wudhu. Untuk ibu-ibu wudhunya harus di tempat yang tertutup. Sehingga nikmat nyaman, maksudnya nikmat itu bisa memenuhi kondisi wudhu yang baik. Bisa optimal, bisa menyempurnakan wudhu. Nah, termasuk bahkan disediakan kalau memang harus mandi besar, ya kalau perlu disediakan kamar mandi yang tertutup itu. Nah, jadi nanti Ustaz Wahyu Kurniawan kita perlu menyediakan handuk. Ya memang betul, enggak? Memang handuk. Jadi saya ke sekian pondok pesantren itu sudah tersedia handuk bersih, kemudian sikat gigi baru, kemudian pasta gigi, lalu kemudian ada sabun cair. Nah, ini bagian dari khidmah, menyesuaikan tuntunan Rasul, tuntunan Allah, yaitu kita memudahkan orang untuk memanfaatkan. Jadi dari masjid, kan tadi ada masjid, ada baitan li ibni sabil. Lah orang perjalanan kan kalau dia perlu mandi berarti perlu handuk, perlu sabun. Sabunnya kan paling simpel cair. Kalau sabun batangan kan jenengan gila toh, dipakai berapa orang ini. Tapi kalau sabun cair kan simpel. Kemudian apa melih tadi? Sikat gigi, pasta gigi, nggak apa-apa. Lu di hotel aja menyediakan, masuk kita kalah sama hotel, masuk kita nggak yakin sama janjinya Allah. Makanya saya itu senang ketika di pondok-pondok yang Ustaz sudah siapkan kamarnya, buka kamu udah ada handuk baru, sabun, nggak melih nih, mirip hotel itu, masya Allah, lebih lengkap malah biasanya, karena ada makanan, minuman semuanya gratis. Maklum pembicara. Tapi saya melihat ini budaya yang sangat baik. Karena kadang saya bukan pembicara, saya cuma tamu menginap saja. Tapi masya Allah cara memuliakannya tadi itu disediakan peralatan mandi dengan segala pernak-perniknya. Karena saya ini Ibnu Sabil. Terus ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi ini kelihatannya sepele tetapi penting. Jenengan bisa ngecek masjid di tempat masing-masing. Kira-kira persediaan untuk taharuhnya baik apa mboten. Kalau enggak jenengan harus diskusi, ikhtiar, kalau perlu butuh berapa sih? Butuh untuk bangun kamar mandi butuh minimal 2 juta. Oke. Bikin, minta sama takmir, boleh enggak ini saya usahakan ada wakaf untuk pembangunan kamar mandi. Boleh? Oke, bikin. Jadi jangan sampai masjid kita gerbangnya mahal, lampunya jutaan, kamar mandinya mak pelekutik mambu, cuwili, eli, neng pojokan. Ya Allah, ini mau kamar mandi ini bingung orang itu. Ini ada jinnya apa enggak? Saya berapa kali lihat kamar masjid itu, masya Allah keramiknya mahal. Saya tahu karena tanya orang ini berapa ini harganya ini. Orang proyek kan ngerti. Ini ini satunya bisa sampai 500.000. Ya Allah, berarti ini berapa ratus juta nih habisnya nih. Megah sekali. Begitu di kamar mandinya, ya Allah, pesing, ala kadarnya, pintunya nutupnya rusak. Ya
Ya Allah, ini gimana dari cara berpikirnya? Berarti nggak tahu fikih sholat, nggak tahu fikih toharoh, Makanya nanti ibu-ibu kalau berkenan, berkenan nanti bisa ngikuti kajian fikih sholat bersama Ustaz Mimi, khusus membahas fikih sholat untuk muslimah. Jadi ini kelihatannya cuma kumpulan hadis nih Bapak Ibu, ini penting sekali. Jadi tadi saya ulang lagi, ilmu anak soleh, ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Jenengan punya ilmu, jenengan harus punya majelis untuk mengajarkan dan menyebarluaskan. Yang kedua, anak soleh. Yang ketiga, mushaf, khususnya Quran. Yang lainnya adalah kitab-kitab tulisan para ulama. Jenengan infakkan. Kemudian yang berikutnya, masjid dibangun dengan prioritas yang benar. Kemudian yang kelima, rumah singgah untuk orang-orang yang safar. Yang kelima, sungai. Sungai ini maksudnya sungai ya sungai. Tapi sebagian juga berpendapat aliran air. Umpamanya aliran air itu kan ada yang aliran limbah. Itu jenengan juga bisa berikhtiar untuk aliran air pembuangan itu dari rumah maupun yang sifatnya itu seperti selokan itu berfungsi dengan baik. Yang ketujuh adalah tadi sedekah. Jenengan kalau punya harta dalam kondisi masih sehat dan hidup, jadi kira-kira itu bisa kemana-mana dengan harta itu, harus ada yang disedekahkan. Karena itulah yang menyelamatkan jenengan dengan izin Allah Ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, ini terakhir nggih, yaitu ada 7 yang terus-menerus mengalir pahalanya bagi seorang hamba setelah wafatnya, wa huwa fi qabri, dan dia ada dalam kuburnya. Pertama adalah allama ilman, sami nggih, mengajarkan ilmu. Yang kedua mengalirkan sungai. Yang ketiga ini adalah menggali bi'r, menggali sumur. Ini agak beda ya. Tadi kan di atas belum ada. Yang keempat adalah menanam nakhlan, kurma. Ini zahirnya kurma, tapi sebagian ulama itu juga bisa diganti dengan tanaman lain yang manfaatnya bisa diambil oleh orang lain. Nanam nopo kalau sini kelapa, nopo, mangga, pisang, lombok, pokoknya yang bermanfaat. Jadi nakhlan itu mewakili satu kalau memang bisa nggih kurma, yang kedua adalah pokoknya jenis tanaman apapun yang bermanfaat. Kemudian yang kelima membangun masjid, yang ketujuh mewariskan mushaf, ini maksudnya wakaf Quran, wakaf kitab. Atau yang ketujuh adalah meninggalkan anak soleh yang meminta ampun baginya setelah matinya. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Jadi kalau kita perhatikan, sedekah jariyah itu beraneka ragam. Di yang kedua ini membangun sumur, menanam pohon yang bermanfaat seperti kurma, itu juga bagian dari sedekah jariyah, mengalir terus pahalanya bahkan ketika orang itu sudah meninggal dunia. Demikian, Allah a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Wahyu. Jazakallah atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin dari hadirin, dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya atau berdiskusikan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang yang dimaksud dengan luka pengasuhan itu ciri-ciri orang kalau anak paham itu seperti apa? Terus yang kedua, inner child itu kan mau dikoreksi kalau mungkin kecilnya dulu mengalami apa gitu, gedenya keluar gitu, mohon penjelasan. Iya. Ini malah tanyanya yang luka pengasuhan. Ya boleh. Jadi teori apa bukan teori, bukan pendapat ya. Waham itu dari Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung itu muridnya Freud yang kemudian berbeda pendapat dengan gurunya ini. Freud itu berpendapat setiap orang itu punya luka jiwa, punya penyakit jiwa. Jadi kalau saya ikut pendapat itu, saya sedang ngobrol dengan ini.
kumpulan orang sakit jiwa. Itu Freud berpendapat begitu. Sampai nanti bisa sembuh kalau belajar atau terapi sama dia. Kurang ajarnya dia gitu. Terus kemudian ini diikuti oleh murid-muridnya. Nah, salah satunya adalah Carl Gustav Jung. Jadi Carl Gustav Jung itu merasa pernah dilukai bapaknya. Mungkin benar. Lalu luka itu dia bawa terus. Namanya luka pengasuhan. Sampai dia dewasa. Sampai dia nikah. Sampai dia punya anak. Nah, karena dia luka, maka luka itu kalau nggak dibasuh, kalau nggak diobati itu berbahaya. Sebenarnya ada benernya. Maksudnya ada benernya begini. Nggak ada bapak ibu kita yang sempurna. Betul loh. Jenengan kalau ingat bapak ibunya, pasti kan bapak ibu kita punya salah sama kita. Sebagaimana kita nggak sempurna, kita pasti punya salah kepada anak kita. Tapi itu kan tidak menjadi alasan terus kita boleh melukai orang lain. Oh, saya ini lagi luka pengasuhan, maka saya boleh dong melukai orang lain. Wong saya juga terluka. Si Jung ini kemudian ketika dewasa karena merasa terluka, itu kemudian dia membalas luka itu dengan cara selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Biar orang lain terlukai. Jadi dengan alasan dia mengalami luka pengasuhan, kemudian dia boleh melukai orang lain. Nah, luka pengasuhan di dalam Islam, mohon maaf ya, orang salah kepada kita itu tidak menjadi alasan kita boleh berbuat salah. Rasul dihina, tidak jadi alasan kemudian Rasul harus menghina orang lain. Jenengan mohon maaf, keluar dari masjid sandalnya biidznillah dicuri orang. Wah, berarti aku harus mencuri sandal orang lain. Terus lihat-lihat mana yang bagus gitu. Enggak gitu, itu enggak bisa jadi alasan. Jadi orang berbuat salah itu tidak jadi alasan kita boleh berbuat salah. Maka orang dilukai itu tidak menjadi alasan dia harus terluka selamanya, apalagi kan nggak boleh. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, banyak contoh di Quran dalam tanda kutip dilukai, tetapi tidak menjadi alasan mereka untuk balas melukai. Nah, itu kesalahpahaman teori luka pengasuhan itu. Sehingga itu kalau nggak hati-hati itu jadi alasan. Apalagi memang orang ini orang yang sampai mati tidak kita temukan bukti satupun dia masuk Islam. Kan sebagai orang Islam kita harus dulu kan, harus sadar dulu ini kenapa ini. Nah kemudian inner child itu adalah gambaran sederhananya. Mungkin kapan-kapan kita bahas khusus ya. Itu adalah dia ini punya masa kecil, entah masa kecil yang dia itu terluka. Nah, lukanya itu nanti ada yang ngarang-ngarang. Lukanya waktu masih dalam kandungan, waktu janin usia 7 bulan. Nah, dia perlu ngobrol sama anak kecil yang adalah perwujudan dirinya di masa lalu itu. Nah, sehingga nanti anak itu diajak ngobrol, sehingga anak kecil atau janin tadi itu nggak lagi terlukai. Makanya di konsepnya namanya reparenting. Jadi diasuh ulang, pengasuhan ulang. Nah, itu contohnya. Nah, teori-teori ini kan mohon maaf, waham-waham ini kan nggak kita kenal dalam Islam. Kalau kita belajar dari Rasulullah SAW, kita akan tahu bahwa ada upaya-upaya dari Rasul, ikhtiar kita sebagai orang beriman, ngasih nama anak yang baik. Kemudian nanti ada 7 hari ada namanya akikoh dan seterusnya. Ini adalah cara kita untuk tidak mengikuti cara-cara yang dibisikkan oleh syaitan dan wadyabalanya itu. Ya, demikian. Allah a'lam bishawab.